Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Para jemaah sekalian, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umumnya seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Nabhan Arfan hafizahullah ta'ala. Beliau dari Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum mengenai penggunaan bumbu masak biji pala. Apakah penggunaan biji pala haram karena dalam jumlah banyak akan memabukkan? Jazakallahu khaira. Ana sangat menanti jawabannya. Taib, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh mereka yang sering masak ya, dan mungkin ada ketergantungan dengan biji pala ini. Taib. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah biji pala itu sesuatu yang memabukkan ataukah tidak? Ketika kita mengatakan dia sesuatu yang memabukkan, maka tidak boleh kita mengonsumsinya walaupun dalam jumlah yang sedikit. Karena Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit juga diharamkan. Sesuatu yang apabila dalam jumlah banyak dia memabukkan, maka sedikit dari sesuatu tersebut hukumnya haram. Kalau biji pala ini dalam jumlah banyak memabukkan, maka dia tidak boleh digunakan walaupun dalam jumlah yang sedikit yang tidak sampai pada derajat memabukkan. Cuma pertanyaannya, apakah memang biji pala ini memabukkan ataukah tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan biji pala itu memabukkan. Ada yang mengatakan biji pala itu tidak memabukkan. Saya lebih condong ke pendapatnya Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala ketika beliau membagi makanan atau sesuatu yang berefek buruk kepada akal itu ada 3. Ya. Imam Al-Qarafi membagi makanan yang punya efek buruk terhadap akal itu ada 3. Ya, makanan atau minuman lah, pokoknya yang dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama adalah sesuatu yang merusak akal. Dia merusak. Bukan hanya menghalangi akal untuk bekerja, tapi benar-benar merusaknya. Orang yang makannya bisa sampai gila. Dan ketika gila tidak kembali lagi ke orang wajar. Maka makanan yang seperti ini jelas haram. Ya, makanan seperti ini jelas haram karena dia menghilangkan akal sama sekali. Bukan hanya pada sementara waktu. Dan ini racun. Ini merusak tubuh. Atau makanan yang merusak badan sehingga akal tidak berfungsi. Ya sebagaimana racun-racun yang mematikan. Ini jelas diharamkan. Ini yang pertama, ya. Jenis makanan atau minuman yang bisa merusak akal secara permanen. Ini jelas diharamkan. Walaupun sedikit jumlahnya. Taib. Yang kedua adalah makanan atau minuman yang memabukkan. Mabuk itu akalnya hilang dan ada rasa nikmat. Ya, ada rasa nikmat. Makanya orang-orang yang mabuk itu sebenarnya di awal mabuknya itu tidak enak. Tapi setelah dia mabuk, dia merasakan ada kelezatan di sana. Ada kenikmatan di situ. Inilah
definisi memabukkan. Ya, saya tidak pernah merasakan itu, tapi katanya seperti itu. Minumannya itu tidak enak. Baunya saja bau yang tidak disukai oleh manusia. Orang yang wajar tidak suka dengan bau minuman keras. Dan rasanya juga tidak enak. Tapi kenapa orang-orang mau meminumnya? Ya karena mereka tahu setelah itu ada kenikmatan. Itulah memabukkannya. Ya. Yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit dari sesuatu itu diharamkan. Taib. Bagian yang ketiga atau jenis makanan atau minuman yang ketiga adalah makanan atau minuman yang mengganggu akal, dan itu sementara. Mengganggu akal dan itu sementara. Jadi ketika orang mengkonsumsi ini dalam jumlah banyak, maka dia akan terasa pusing, tapi tidak ada kenikmatan di situ. Dia akan terasa pusing, ya, tapi tidak ada kelezatannya. Makanya orang tidak ada yang mengkonsumsi itu untuk sesuatu yang memabukkan. Karena memang tidak ada kenikmatan setelah itu. Maka yang seperti ini, ya, ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka dibolehkan. Selama tidak sampai pada derajat mengganggu akal. Ya. Dan biji pala itu dimasukkan ke dalam bagian yang ini. Karena memang biji pala itu kalau dikonsumsi dalam jumlah besar itu tidak memabukkan. Tapi dia mengganggu akal kita. Kita jadi pening. Tapi tidak ada kenikmatan di situ. Ya. Yang seperti ini tidak masuk dalam hadis. Ma askara kathiru faqaliluhu haram. Ya. Karena dia hanya mengganggu fungsi akal saja. Itu pun kalau dalam jumlah banyak, kalau dalam jumlah besar. Sehingga kalau digunakan dalam jumlah yang sedikit yang tidak sampai mengganggu akal, bukan memabukkan akal, ya, maka menjadi dibolehkan, ya. Ini sebagaimana disebutkan pembagiannya oleh Imam Al-Qarafi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.